Ya. Tamu adalah raja. Raja Ya, bagi kita. Itu luar biasa Pak. Ya. Kemarin waktu saya ke Bali, saya coba lihat luasnya provinsi Bali cuma 5.000 lebih. Artinya dua kali Pulau provinsi Bali. Iya. Di sana terkenal dengan uranium, Pak. Uranium. Iya. Jarak Melawi dengan ke laut itu kurang lebih 500 kilo. Wow, jadi Di masyarakat dari sekolah ke SMP misalnya dari kampung itu tidak bisa, akhirnya banyak yang putus sekolah. Oh iya. Luar biasa. Meja makan bersama saya Bayu. Chris Budiarjo. Indonesia kemarin juara. Nah, iya. AFF. Woi. Luar biasa. U19. Ya lumayan lah. Jawa Timur memberikan Kontribusi. memberikan kita main di Jawa Timur 2 kali juara 2 kali. Nah, artinya hoki lah. Hoki. Ya, sepak bola kita sudah mulai terus meningkat. Iya. Jadi Indonesia prestasi yang pembangunan yang bagus, infrastruktur bagus, olahraga juga jamin. Iya. Ya, jadi olahraga kita naik terus, khususnya bola karena dicintai. Walaupun voli juga oke ini juga, tapi sepak bola memang lagi bagus. Insya Allah September nanti kita sudah Piala Dunia. Wah. Nah, kalau itu lolos luar biasa. Pertama kali kita berdoa semoga Indonesia masuk Piala Dunia. Luar biasa. Ini juga ada nih Tum. Bintang tamu kita siapa? Iya. Penggemar bola katanya. Wah iya. Dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Melawi, Kabupaten Melawi. Loh. Dari Sumatera, Provinsi Barat. Kalimantan Barat. Kabupatennya Melawi. Kabupatennya Melawi. Nah, beliau ketua Dewan Adat Budaya juga loh. Ketua Dewan Adat. Dewan Adat Dayak. Di sana Dayak. Ya, jadi suku sana Dayak dan juga beliau ada masih wakil bupati. Wakil bupati. Ya. Siap. Namanya tidak ada duanya. Namanya Pak Kluisen. Iya. Siap. Gimana kabarnya, Pak? Baik, luar biasa. Jadi Pak Kluisen ini Dewan Adat juga, wakil bupati juga. Luar biasa ya? Luar biasa. Dayak tuh yang paling terkenal apanya coba? Iya Pak ya? Betul, Kenapa ya Pak. cantik-cantik ya Pak? Putih cantik gitu ya Pak? Terkenal lah itu ya? Betul, Pak. Bisa kayak gitu gimana, Pak? Mungkin ada DNA-nya dulu-dulunya gimana, Pak? Kurang tahu juga saya. Jadi saya kira udah karena sana ratusan banyak tahun, ya. pada waktu itu kan cerita yang mendiami Kalimantan itu kan pada orang-orang Tionghoa yang datang dari luar dulu katanya di sana. Jadi nyebrang pada waktu itu belum gunung es belum mencair sehingga mereka gampang untuk masuk daerah kita. Oh, itu ceritanya. Jauh di sana. Jauh, Pak. Ya. Jadi Menurut saya menurut saya ada kemungkinan di situ. Iya. Tapi yang jelas suku Dayak disebut suku hutan di dalam hutan, tapi cantik-cantik. Terkenal dengan Ida Dayak tuh Pak, yang pada di Oh TV itu iya, kan? patah tangan, bisa sakit-sakit diluruskan. itu ada. Oh iya. Iya, pengobatan dari Dayak. Tradisional. Iya. Biasa. Ida Dayak. Iya, Ida Dayak Ida itu Dayak. dari Kaltim dia. Oh iya. Kalimantan Timur. Iya. Tapi memang tradisi seperti itu, kekayaan budaya kita dalam penyembuhan kan masih di Kalimantan masih oke Pak. Masih Pak, ya. Luar biasa. Budaya Dayak yang paling populer atau paling layak untuk dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia apa Pak kira-kira? Saya pikir budayanya adalah kalau saya lihat ya ramah Pak, baik. Oh gitu. ya, lu ramah tamu. Kalau tamu pasti. datang ke kampung itu, kalau tempat kami itu ada tilam punya anak pun dikasih sama tamu Pak. Oke. Tamu jadi anaknya enggak pakai tilam. Datang tamu, lihat tamu tidur di situ, ya kasih tilam gitu. Terus Anaknya kalau pun ngalah ngalah Pak. Kita orang Dayak gitu. Terus orang Dayak juga kalau memang ada ayam, ada sangkup yang tadinya enggak potong ayam ya potong ayam buat tamu itu Pak. Untuk tamu. Jadi Iya. Tamu adalah raja. Bagi kita sana. Itu luar biasa Pak. Kalau Dayak seperti itu. Seninya apa Pak? Seninya ya gimana maksudnya ini? Keseniannya yang Ya, kita di sana tuh ada yang terkenal. Seni tari tapi kelenang kalau Dayaknya tuh. Kelenang, kalau pernah lihat kelenang itu ada beberapa yang kecil-kecil itu dimainkan oleh beberapa orang, ada main gongnya, ada gendangnya. Terus habis menari gitu. Lalu
disuruh berpantun, Pak. Oh, berpantun dah. Iya. Menari itu tadi itu pun ada pasangannya, ini perempuan, ada laki-laki 2, perempuannya 2 gitu. Oh iya, luar biasa emang. Itu Kaya luar Indonesia kaya dengan Kaya. budaya, ya terutama dari daya dan Iya. sebagainya. Nah, Bapak kan wakil bupati. Siap. Potensi di Melawi, potensi ekonomi Iya. atau sektor-sektor apa yang menarik itu? Di Yang sana layak tuh, ditawarkan ke masyarakat luar Melawi misalnya. terutama karena kita luas daerahnya, Pak. Iya. Kabupaten Melawi itu luas daerah kurang lebih 10.600 kilo. Luas ya, luas Sangat luas. sekali ya. Kemarin waktu saya ke Bali, saya coba lihat luasnya provinsi Bali cuma 5.000 lebih. Artinya Dua kali Pulau provinsi Bali. Iya. Lawan anunya tadi. Itu hanya satu kabupaten Melawi. Luar biasa, Iya, Pak. iya, Jadi di sana hutan masih ada. Iya. Hutan, lalu sekarang masyarakat, kalau dulunya masyarakat itu lebih banyak ke karet. Perkebunan karet waktu itu. Perkebunan jangka panjang. Iya. Iya. Setelah itu karena karet ini harganya kan kadang terlalu Dropnya turun, ya, drop. oke. Akhirnya masyarakat itu Oh. beralih kepada kebun sawit gitu. Kebun sawit. Karena Kebun rakyat tapi ya? ya kebun rakyatnya. Ada perusahaan-perusahaan, ada berapa? Ada 6 atau 7 perusahaan yang masuk ke sana. Oke. Tadinya kalau karet ini kan bisa kita dapat dari karet apabila musim kemarau. Ya, baru bisa disadap. Tapi kalau hujan sulit. nggak bisa, Pak, nggak bisa nyadap kita. Jadi kalau hujan yang kita toreh mungkin tadinya pun udah kena air ya nggak bisa lagi, habis. Ya, Makanya kurang masyarakat ekonomis tertarik ya beralih. dipandangnya ya. Betul. Jadi Beralih lebih ke banyak ke kebun gitu. Sawit. Ya. Luar biasa. Nah, potensi sumber daya alamnya Kalimantan terkenal, Pak. Kalau di Melawi sendiri apa, Pak? Tadinya memang di sana ada batu bara sebenarnya, batu bara. Tetapi karena angkutan ke laut jauh, jauh sekali dia. Batu bara ada, biji besi ada. Di sana terkenal dengan uranium, Pak. Uranium. Ya. Tapi itu kan dilarang, ya kan? Uranium itu dulunya dikelola oleh PT Batan namanya. Batan, perusahaan Batan. Iya. Beberapa tahun lalu sekarang tidak lagi. Kalau dulunya luar biasa, Pak. Sama Batan itu yang jaga di sana pun orang-orang militer, militer juga. Sangat bagus sekali kalau iya. Cuma sekarang nuklir, karena bahan nuklir. bahan nuklir, Pak. Jadi kita waktu itu ada Batan, ya. Terus yang lain saya pikir biji besi juga ada di sana. Cuma kesulitan di transportasi, kan sungai Betul, gede-gede itu, Pak. sangat sulit transportasi. Jadi jarak Melawi dengan ke laut itu kurang lebih 500 kilo. Wow, jadi 500 kilo itu jalan darat itu. Iya. Kalau sungai? Sungai bisa, tetapi harus pada musim hujan. Baru bisa. Oh, ada pendangkalan juga ya? Ada, Pak. Kalau dulunya masyarakat di sana turun ke Pontianak itu 1 minggu pakai bandung namanya. Dia motor air besar rumah gitu kan. Jadi kalau turun itu gandeng 3, gandeng 2. Turunnya 1 minggu. Kalau belanja dari Nangapino. Nangapino itu adalah kota Kabupaten Melawi. Namanya asik ya. Namanya apa, Pak? Nangapino. Nangapino itu muaranya Sungai Pino. Ketemunya Sungai Melawi. Jadi dia muaranya Sungai Pino itu di Sungai Melawi, maka nama itu ada nama kecamatan Nangapino. Jadi sekarang jadi kota Kabupaten Melawi. Kalau jumlah penduduknya, Pak, di sana kira-kira berapa, Pak? Jumlah penduduknya sekarang kurang lebih 250.000. 250.000. Wih, mantap ya. Mendiami tanah 10.000. Wih. Jadi kalau jarak antara rumah ke rumah masih kosong, Pak. Iya. Jadi Kecamatan. kalau pengen punya rumah yang nyaman, pindah saja ke Pindah. Welcome, ya. Betul. Dipersilahkan untuk bertransmigrasi swakarsa boleh. Disiapin tanah nanti sama pemerintah. Sangat luas, Pak. Sama Pak Kluisen disediakan lah ya. Ya, bisa masih transmigrasi, bisa juga. Saya Siap. kira bisa. Bisa dikondisikan. Kegiatan ekonomi yang paling ininya, Pak, yang paling dominannya di sana selain sawit. Sawit dan karet. Ada petani yang masih tradisional, yang beladang liar tuh ada, tetapi tidak banyak. Beladangnya pun juga sekarang tidak macam zaman dulu. Zaman dulu itu ke beladangnya ya sangat luas. Satu orang itu bisa sampai
bisa 2 hektar satu orang. Iya. Kalau sekarang udah tidak besar-besar, karena lapangan pekerjaan mereka kan sudah banyak. Jadi kalau sekarang itu bisa jual macam-macam kekayaan alam yang ada di sana, misalnya ubi, ya. Durian, Pak? Durian ada juga. Wih. Ada durian kita. Iya. Jadi artinya ekonomi cukup maju lah ya. Maju gitu. Jadi memang transportasi yang agak sulit karena luas daerah itu tadi itu dari kota, kabupaten ke kota, kecamatan ini masih jauh. Iya, juaranya di situ. Jauh dia. Dari kecamatan ke desa-desa masih. Jangan-jangan 10 kilo baru ketemu desa ya. 30 kilo, 50 kilo Pak, baru ketemu desa ya. Iya. Berarti masih asri bener-bener ya. Betul, masih luas. Jaraknya luar biasa kan. Melawi begitu luasnya Melawi. Dari kecamatan ke desa masih ada banyak jalan tanah lah. Tanah Pak. Jadi di sana tuh sulit angkutannya, itu jadi persoalan. Listrik tidak semua sekarang teralir oleh listrik. Belum semua ya? Belum semua. Masih ada beberapa desa yang belum ada listriknya di sana. Nah, ini kan artinya menjadi kendala bagi kesejahteraan masyarakat. Betul. Ya, dengan listrik yang belum tercukupi. Air bagaimana Pak? Air. Air kita sana kan air masih bersih Pak. Masih bersih. Karena memang kita di sana kan hutan masih lebat Pak, masih banyak. Jadi airnya masih bagus, aman. Jadi sungai-sungai kecil itu ada juga, tapi ada juga daerah yang dekat dengan perusahaan sawit itu tadi itu agak sedikit sulit airnya. Sulit karena di kampung itu beberapa kampung atau beberapa desa gitu karena PT itu tadi oleh perusahaan sawit, sehingga di daerah itu air juga sulit juga. Ada. Masih ada yang sulit air karena di daerah memang kebun itu tadi. Karena resapannya kan kurang. Pohon sawit kan memang menyerap banyak air. Dan tidak menyerap air ke dalam. Jadi dia pemakan air tapi tidak. Daya serapnya kurang kan, akarnya ini berbeda. Kalau tatkala mungkin karet itu masih daya serap untuk air masih oke. Dan sering terjadi banjir Pak sana. Sering terjadi banjir. Banjir besar karena banjir karena serapan kurang, jadi cepat ngalir air. Atau karena sudah banyak pohon karet. Bisa jadi kan? Saya kira pertama kalau kemarin curah hujan, itu hujan terlalu banyak sehingga juga itu salah satu penyebab, dan lagi memang kebun juga sudah mulai banyak. Tidak seperti saya masih kecil, waduh luar biasa. Hutan sudah berkurang. Berarti Bapak lahir di sana Pak? Lahir di sana, besar saya di sana. Luar biasa. Dari sana itu, dari kampung saya, kalau sekolah zaman saya itu sekolahnya tidak ada di kampung Pak, SMP-nya. Jadi kalau mau masuk SMP itu harus dari kampung, harus tinggal sama orang di kecamatan. Jaraknya jauh berkilo-kilo. Sangat jauh. Bisa 50 kilo dari kampung. Jadi ke kecamatan, saya dari kecamatan ke desa saya kurang lebih 8 kilo. 8 kilo. Lumayan. Itu tanah kuning, jalan tikus waktu itu. Sekarang sudah jalan lumayan, jalan sudah dibuka lah. Berarti Bapak ini seorang pejuang ya? Nah, jadi memahami betul tentang kondisi Melawi, karena beliau asli di sana, besar di sana. Nah, PR-nya kan tadi air kurang, transportasi terutama kurangnya Bala. Ke depan apa yang menjadi 5 tahun yang akan datang itu paling tidak yang menjadi pemikiran Bapak tentang bagaimana agar Melawi itu bisa melalui berbagai kesulitan, bisa mengatasi berbagai masalah, sehingga tidak tertinggal dengan daerah-daerah lain. Nah, ini gimana? Saya pikir pertama transportasi Pak. Transportasi itu sangat penting bagi kita. Kalau transportasi lancar, tentu masyarakat juga sumber daya alamnya bisa juga diolah. Investor akan tertarik juga ke sana karena transportasi lancar. Jadi perlu transportasi. Karena transportasi ini kurang, akhirnya juga masyarakat dari sekolah ke SMP misalnya dari kampung itu tidak bisa, akhirnya banyak yang putus sekolah. Kendalanya karena transportasinya. Jadi harapan kita ke depan jalan itu diutamakan. Menjadi prioritas Kesehatan. Kalau sudah jalannya lancar tentu para dokter. Efek dominonya banyak lah ya Pak ya. Betul. Nomor 1 infrastruktur jalan lah Jalan itu luar biasa Pak kita.
butuhkan di sana. Kalau listrik bagaimana? Listrik tidak semua desa teralir listrik. Belum Masih ada yang semua, belum. ya. Masih banyak yang belum. Ya. Karena memang jaraknya jauh tadi Pak. Ya, Kecamatan untuk ada membangun listrik. jaringan ya. Kecamatan ada listrik. Desa ini belum tumbuh karena sekian kilo ke desa sana. Jadi harus mandiri mau nggak mau. Kalau itu lebih efisien ya. Kalau kita ambil dari kecamatan habis di jauh pembangunan jaringan. Dan masih ada di sana tidak semua pakai jalan darat. Semua masih sungai, Pak. Ya, masih betul, sungai pakai speed. Iya. Saya dulu biasa bawa speed, Pak. Melawan jeram-jeram itu, Pak ya? Iya. Jadi kalau udah musim kemarau enak kita bisa sambil cari ikan. Iya. Enak, Kalau Pak. musim hujan wah sungainya itu Pak, tinggi airnya dan butuh speed yang besar juga. Iya, kecil nggak mungkin kan Nggak arus mungkin, kan. arusnya kuat. Kuat arusnya. Iya. Luar biasa, Pak. Luar biasa, iya. Jadi sungai akhirnya menjadi transportasi utama ya? Iya, dulunya. Iya. Sekarang masih ada beberapa desa yang masih transportasi lewat sungai. Pakai speed ya. Iya. Jadi sampan kayu itu yang pakai speed yang kasih mesin speed, lah ya. Iya. Kreatif sendiri tuh kadang-kadang bisa ya. Jadi kreatif akhirnya dalam masalah transportasi sungai. Jadi Bapak Kluisen ini memang lahir di sana, besar di sana, tahu betul permasalahan-permasalahan di sana. Iya, makanya. Dan yang utama itu beliau bilang jalan. Ketika jalan beres, semuanya efek domino akan luar biasa. Ya. Akan jalan. Dan listrik mau tidak mau kalau melihat kondisi seperti ini ya harus swadaya atau swakelola daripada masyarakat desa sehingga bantuannya bukan dari PLN bukan, tapi harus dari Kementerian SDM. Jadi Kementerian SDM harus memperhatikan masalah ini dengan membantu Surya Sel misalnya, atau Kementerian Desa itu ada anggarannya dan itu ada programnya, ya terutama dari desa untuk desa yang tertinggal. Itu ada alokasi anggaran APBN baik melalui SDM maupun melalui Kementerian Desa. Ini yang mesti harus disinergikan oleh Pak Kluisen untuk 5 tahun yang akan datang. Kira-kira gitu Pak ya. Karena bagaimanapun membangun suatu daerah itu tidak boleh putus. Nggak boleh. Nggak boleh, dan terutama pemerataan daripada pembangunan salah satunya infrastruktur jalan tadi. Sehingga kalau pemerintah pusat atau pemerintah nasional, Pak Jokowi kan seluruh jalan-jalan negara dibangun. Jalan provinsi juga harus provinsi. Lah Pak Kluisen harus memikirkan jalan kabupaten. Desa ke kecamatan, itu jalan kabupaten. Nah Kementerian Desa memikirkan jalan pertanian. Bisa ada anggarannya itu dari Kementerian Desa. Jadi sebenarnya kalau ini tinggal pinter-pinternya Bupati berkoordinasi. Iya betul. Karena ini baru wakil, koordinasi kurang canggih. Belum lah. Enggak, sekarang kan wakil. Iya, belum. Suatu hari jadi bupati. Pasti sudah tahu tuh. Udah paham itu. Koordinasinya gimana, jaringannya ke APBN seperti apa. Karena tanggung jawab daripada Malawi bukan tanggung jawab bupati saja. Jalan apa yang menjadi tanggung jawab bupati, jalan apa yang menjadi tanggung jawabnya gubernur, dan jalan apa yang Kementerian PUPR gitu. Dan banyak juga Pak di sana ada para pegawai misalnya ditugaskan di kampung sana. Tidak mampu bertahan dia Pak, karena dia memang tidak biasa hidup di kampung. Wah itu jadi sebentar aja kadang-kadang minta pindah. Nah gitu. ini. Sehingga di kampung itu atau di desa itu kekurangan guru, perawat kurang, karena lantaran itu tadi. Padahal ASN kan udah sepakat wajib bisa ditugaskan dimanapun kan. Jadi di mereka ini kalau udah itu udah mulai dia berpikir tempatkan jauh. Maka kalau memang ada yang petugas yang bukan daerah orang sana itu kadang-kadang tidak lama di sana. Tidak lama, pada mampu dia. Langsung mengajukan. Tidak mampu. Tapi kalau putra daerahnya ditugaskan di sana, lahirnya di situ, dia sanggup. Karena dia biasa hidup di kampung itu kan kalau udah tidak ada listrik dia bisa pakai lampu, pakai minyak tanah itu kan. Sanggup biasa dia. Tidak ada es pun sudah biasa. Tapi kalau orang yang hidup di kota ditempatkan di sana, mau cari TS pun tidak ada Pak. Tidak ada esnya gitu kan. Jadi penempatan ASN guru
guru ASN atau guru PNS yang di PNS-kan CPNS, guru harus mempertimbangkan kepentingan itu ya Pak ya. Bukan sekedar untuk ngikut tes di ujian di komputer. Jadi harus wawancara ya harus jelas itu. Sanggup enggak di sini kan? Iya. Karena ASN harus siap di mana saja kan. Dan pegawai sana kalau guru itu ada satu SD hanya diajar 2 orang aja Pak. Waduh. Saya sekali datang ke kampung saya tanya, ini berapa gurunya? 2 orang Pak. Terus kepala sekolah yang pegawai negeri, yang lain itu di dana bos gitu. Honorer. Honorer ya. Jadi sulit sekali saya bilang. Terus gedungnya gimana nih kok? Ini Pak Bapak lihat sendiri, gedung kadang-kadang ada sekolah yang nggak punya kursi sudah rusak. Ini kejadian juga Pak. Jadi kursi-kursi itu udah pada rusaknya jadi perhatian juga kita Pak. Iya, itu PAD-nya berapa sih Pak sana Pak? PAD-nya cuma 40-an miliar aja. Ya lumayan lah, lumayan. Walaupun masih kurang. Masih kurang. Ya. Dengan luas seperti itu. Tapi APBD-nya yang penting. APBD-nya berapa? Kalau APBD anunya 1,2 triliun. Iya. Jumlah pegawai total? Pegawainya lumayan banyak itu Pak. Banyak ya. Jangan-jangan tapi gurunya gaji. kurang. Guru yang masih kurang. Perawatnya juga masih kurang. Ini yang menyebabkan yang di kampung sana tuh tidak ada gurunya gitu. Nah, mungkin Pak nanti siapa tahu suatu hari Pak Kluis jadi bupati, bisa jadi bupati. Itu membuat pengajuan khusus ke Menpan. Siap. Agar prioritas pegawai di Kabupaten Melawi itu adalah putra daerah penduduk asli. Iya, betul itu. Desa atau daerah dalam pengertian bukan kabupaten tetapi kecamatan yang berdomisili di sekitar daerah mana yang memerlukan. Betul. Bukan sekedar perlu guru sekian, ikut ujian nasional. Wah, dari seluruh Indonesia ikut sanggup begitu. Sudah lulus PNS mengundurkan diri. Mundur nggak diundurkan, pindah. Jadi PNS-nya tetap ada tambahan. Tapi gurunya kurang lagi. Nggak mampu dia di kampung kan Pak. Itu perlu tuh Pak menurut saya difikirkan ke depan. Pak Bupati di Melawi ini mengajukan permohonan khusus dan itu kayaknya bisa ada diskresi daripada Menpan RB dalam pengalokasian atau pengangkatan honorer khusus yang sudah kalau honorer prioritas untuk daerah itu tapi bukan untuk ditempatkan ke pindah lain kan gitu. Betul. Supaya mampu bertahan di sana dia. Terus bekerja di sana kalau perlu sampai pensiun kan. Dan kalau dia orang situ Pak saya pikir sudah biasa saja dia. Dia bisa berkebun, dia punya tanah sendiri kalau putra situ kan gitu dia. Bisa buat apapun bisa karena dia punya tanah di situ, tidak beli lagi, mampu bertahan di situ dia. Jadi tugas bupati bukan cuma, tapi juga mengajukan itu. Jadi berkoordinasi dengan Kemenpan bahwa bukan hanya jumlah alokasi guru perlu 100, tapi untuk ditempatkan di mana, orang dari mana, ini mesti harus difikirkan. Iya Pak ya. Jalan sekarang pun yang sudah dibuka tapi belum ada peningkatan Pak, masih banyak tanah kuning gitu. Iya tanah kuning. Kada musim hujan itu, aduh kasihan kita. Jadi lumpur ya? Iya, jadi kalau memang bawa semen itu satu sak semen itu upahnya sama dengan harga semen. Jadi mahal sekali. Mahal dia. Iya. Jadi satu sak kalau harganya 70.000, bawanya 70.000 ongkosnya. 140 jadi ya kan? Itu yang juga menjadi kita juga di sana. Sehingga harga tinggi ya? Tinggi. Tapi pasir masih impor atau masih ada di sana? Ada. Ada ya? Tempat di lokasi itu ada pasir. Sungai-sungai kan banyak pasirnya. Loh karena kadang-kadang pasir kuarsa. Itu malah nilai jualnya tinggi kalau untuk bangun kan rugi. Ini luar biasa Kalimantan itu kan. Pasir untuk bangun nggak ada, tapi pasir batu bara ada. Batu bara juga kita ada di sana kan. Nggak ada ya. Cuma susah bawanya aja Pak. Iya betul. Transportasi susah. Cukup jauh dari kota kabupaten tadi kan kurang lebih 500 kilo baru sampai ke laut. Nah, kendala utama yang terjadi di samping jalan dan sebagainya untuk pembangunan di Melawi itu apa Pak? Kendala dan apa yang akan dilakukan solusi untuk mengatasi kendala itu? Saya pikir sana ya memang kita pembangunan itu kita harus suka dengan apa namanya angkutan jalan itu tadi, itu kendalanya memang jalan itu ya Pak. Jalan itu utama ya. Memang jalan itu yang paling penting itu. Dan untuk membangun ke kampung itu kalau kita jalan tidak bagus, tidak baik tentu itu ya
jadi kendala bagi kita itu. Jadi program utama Pak Tetap harus Kluisen itu Jalan. Jadi bagaimana dalam 5 tahun ke depan tuh prioritas program fisiknya adalah jalan, infrastrukturnya. Karena kalau apapun yang kita bangun kalau jalannya nggak ciamik ya nggak bisa mengalir itu kan. Ya. Kalau jalan itu sudah ada, tentu masyarakat sendiri Pak, kan karena di hutan itu banyak yang bisa dijual ke kota. Iya. Pakis, singkong. Sana tuh singkong pokoknya singkong lemparkan aja gitu udah Hidup dia, sendiri. Pak. Iya. Nggak usah dirawat. Mau luasnya udah panen ya. berapa hektar asal mau kerja bisa singkong. Udah tancap tinggal tidur. Hidup dia. Nah, sekian bulan lagi panen ya. Panen dia. Iya. Betapa suburnya, Subur Pak, subur. betapa hebatnya sana. Iya. Cuma nggak bisa jualan. Ya. Kalau jalan nggak ada. Jalan nggak ada, itu dia. Jalan di desa ke kecamatan susah bawanya. Jangan Gimana sampai mau ke salah kota? kelola. Iya. Jangan sampai salah kelola. Supaya bisa menjadi sebuah kabupaten yang yang punya ciri khas, Betul. supaya jadi kabupaten yang mempunyai kemandirian. Ya. Luas tanah cukup, ya kan, penduduk kurang. penduduk ya mungkin 200.000 masih kurang untuk mengelola semua, tapi bisa APBD yang 1,2 triliun tinggal ditingkatkan supaya bisa semakin. Yang penting tuh terarah, jalan, ya kan. Ketika jalan sudah jadi semuanya terhubung, Betul. Ya. investasi pasti masuk. Kalau di saya demografi Pak, tadi kan sekitar 200-an ribu. Ya. Suku yang dominan apa? Suku di sana suku Dayak. Suku Dayak. Suku Dayak, di bawah itu suku Melayu. Sana itu sebenarnya suku Dayak lebih banyak Pak. Oke. Tapi ada Dayak beragama Islam, ada Dayak beragama Kristen. Oke. Ya. Cuma ada di sana kalau dia sudah beragama Islam, Melayulah dia. Oh, nah, itu dia. Tidak masuk dalam Dayak. Tidak. Padahal nenek moyang Melayu, siapa, Pak? bukan Dayak ini ya. Bukan, ya. Itu jadi persoalan juga. jadi kalau udah jadi menganut agama Islam, Saya Melayu. Saya bukan Dayak. Padahal nenek moyangnya sama. Oh, begitu. Ya, Ya, masih ini- adik-beradik. Ya ini lebih ke lebih Loh, kalau Kaharingan pandangan-pandangan jalan aja juga lah. di sana masih banyak. Kalau Kaharingan itu di Kalteng Pak. Suku yang ada di tempat kita itu, kalau agama itu di Kaharingan itu ada di Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah dia. Itu Oh, Kaharingan di sana. di Melawi Kalau nggak? kita udah enggak ada itu. Karena nggak di sana ya ada Kristen, ada Katolik, Islam, ya. Iya, iya, Hindu, Buddha lengkap gitu di sana ada. Ya. Keren ya. Tapi di sana sebuah agama bisa membaur dengan baik. Sangat baik sekali. Ya. Tidak pernah ada Sangat konflik harmonis, agama, Pak. nggak ada. Sangat baik. Ya. Itu modal yang sangat luar biasa, Sangat Pak. baik. Ya. Nah, Modal yang sangat luar biasa untuk maju. Bisa kompak, bisa rukun kan? Betul. iya. Itu karena kebersamaan itu kunci utama. Ya, dalam kalau di sana membangun, tuh musim pas waktu Lebaran, yang Kristen ikut menjaga di waktu ibadah apa tuh dia jaga di sana. Tapi kalau waktu Natalan, nah, yang suku Melayu agama Islam itu tadi juga ikut menjaga juga. Luar menjaga biasa. itu. Stop ya di depan gereja, Luar depan biasa, masjid. luar biasa. Ya, gitu deh. Pancasila dari Kabupaten Melawi. Nah, kita belajar Pancasila dari Kabupaten dalam Melawi. berperilaku Iya. secara Pancasilais. Kebersamaan, Ya. kemudian antar suku tidak dibedakan, fasilitasnya sama, agama juga berkembang dan saling bau membau ya. Betul. Suku apa aja? Ada Melayu, kemudian ada Madura, suku Madura Tionghoa, ya? ada. Oh, ya. Tionghoa banyak juga ya? Ada. Oke. Sana tuh kalau ekonomi lebih dikuasai oleh Tionghoanya. Iya. Kabupaten Melawi. Kabupaten Melawi. Melawi. Baru 20 tahun. Iya. Kabupaten yang baru, tantangannya sangat luar biasa karena luas wilayah, Iya. ya kan? Terutama transportasi. Terutama transportasi. Pak Kluisen. Sampai berjumpa di meja makan selanjutnya.